The 100 Part 44. Seorang wanita sanctum bernama Cora masuk ke ruang kendali radiasi menemui pacarnya yang bernama James. James harus bekerja karena listrik di sanctum tiba-tiba meredup. Kegagalan sistem itu membuat James harus memperbaikinya secara manual ke ruang lain. Cora memperingatkan James karena peraya bahkan melarang rakyat sanctum masuk ke ruangan itu. James mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja karena dia adalah anak didik dari Sinclair. Saat James menyelesaikan tugasnya, tampaknya terjadi kebocoran radiasi membuat kulit Cora dan James memerah seketika. Beralih ke Griff yang masih mengenang ibunya sambil melihat kalung Abby. Tak lama Gaia datang setelah mereka membunuh Russell. Mereka akan memulai kembali dari awal, kecuali Maddie yang masih dipanggil Hedda oleh One Crew. Keduanya lalu kompak mengubur masa lalu mereka, yaitu kalung Abby dan The Flip. Tak lama Indra datang dan mengatakan bahwa sudah saatnya untuk berbicara dengan Russell. Sesampainya Indra dan Griff di penjara Russell, mereka mempersilahkan Russell untuk memilih sendiri dengan cara apa Russell ingin dibunuh. Russell ingin dibakar di tiang pancang, membuat Griff heran karena semalam Russell baru saja memohon kepadanya agar diselamatkan dari kebakaran istana. Russell ingin kematiannya harus dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Di kedai, Miller yang menghampiri Jackson dan mengatakan bahwa setelah mereka pergi orang-orang sanctum pasti akan saling membunuh. Jackson mengungkapkan kecemasannya karena ia kini menantikan eksekusi Russell. Alyssa dan Trey mendiskusikan rencana untuk menyelamatkan Russell dari eksekusi. Jordan yang tak sengaja mendengar itu menanyakan, namun Trent yang sudah kecewa karena Jordan mengkhianati mereka segera bergegas pergi. Alyssa khawatir mereka merencanakan hal yang buruk untuk menyelamatkan Russell. Jordan lalu menyusun rencananya. Dari jendela kamarnya, Murphy melihat beberapa orang tengah mendirikan tiang pancang untuk eksekusi Russell malam ini. Di pusat kendali, Raven menemukan suhu di ruang inti naik sementara tekanan pendinginnya turun membuat Raven bertanya-tanya di mana James. Emory menahan Raven sejenak dan memantau kadar radiasi di ruangan yang terbuka itu sebelum mereka masuk mencari James. Benar saja, mereka menemukan sumber kebocoran radiasi serta menemukan jasad James dan Cora di dalamnya. Emory berniat menolongnya, namun Raven menahannya karena mereka sudah terlambat. Raven bahkan paham kenapa kebocoran itu bisa terjadi. Ia lalu menjelaskan bahwa jika suhu di dalam sana mencapai 1500 derajat, maka semua reaktor akan meleleh dan mereka semua akan mati. Kembali ke Jordan yang mendatangi Russell untuk memberikan titipan Indra untuk dipakai Russell saat eksekusi nanti. Di sana Jordan lalu menjelaskan bahwa pengikut Russell sedang menyusun rencana untuk menggagalkan eksekusinya, dan hal itu akan mengakibatkan lebih banyak pembunuhan lagi. Jordan berusaha menjelaskan bahwa Russell masih bisa menghentikan pengikutnya demi menghentikan pertumpahan darah, karena kaumnya ingin kehidupan yang lebih baik. Adegan beralih ke Raven yang telah mengumpulkan Emory, Murphy, Griff, dan Indra. Ia lalu menjelaskan permasalahan radiasi yang ia temui serta membagi tugas. Ia juga menjelaskan bahwa setelah Hazmat tidak akan membantu mereka dari radiasi. Dan Nightblood mungkin bukan jaminan, namun Nightblood akan sedikit membantu dari radiasi. Griff akhirnya mengajukan diri untuk menyelesaikan tugas itu, meskipun Indra sudah mengingatkan bahwa Griff mempunyai banyak kesibukan mengurus eksekusi Russell. Raven lalu memberikan tugas juga kepada Murphy dan Emory serta beberapa tukang las One Crew untuk memperbaiki beberapa pipa yang bocor. Indra sempat menyanggah ide itu karena sama halnya ia membahayakan orang-orangnya, namun Raven menjelaskan bahwa efeknya hanya muntah-muntah setelah beberapa hari. Daripada mereka tidak memperbaikinya, maka semuanya akan mati. Mereka akhirnya sepakat. Singkatnya, Indra mengabarkan kepada semua One Crew bahwa Komander meminta beberapa relawan untuk memperbaiki kebocoran pipa di ruang reaktor nuklir. Tidak ada yang bersedia hingga akhirnya Knight menanyakan kenapa tidak Komander sendiri yang berbicara. Karena tersudut, Indra akhirnya pamit untuk memanggil Komander.
Griff langsung menahan Indra dan mengatakan bahwa kesepakatan mereka hanya menggunakan nama Medi saja tanpa melibatkan Medi lagi untuk memimpin. Di tengah perdebatan itu, Gaia menengahi dengan berkata agar mereka berbicara yang sebenarnya kepada One Crew. Awalnya Griff dan Indra tidak setuju, namun Gaia terus memaksa mereka. Gaia akhirnya menjelaskan bahwa Commander telah menjadi mangsa Setheda dan dia tidak bisa membiarkan Setheda memimpin One Crew sehingga ia terpaksa menghancurkan The Flame. Knight seketika emosi karena Setheda adalah orang terbaik di Samudra Crew dan Gaia tidak mempunyai hak untuk menghancurkan The Flame. Gaia mengatakan bahwa ia punya hak karena dia adalah Flamekeeper. Gaia juga mengingatkan bahwa mereka telah bersama 6 tahun di bunker tanpa komander dan ternyata hal itu bisa menjadi satu kelompok. Namun Knight menyebut Gaia sebagai pengkhianat lalu pergi bersama Samudra Crew. Indra memberikan selamat kepada Gaia karena telah kehilangan One Crew. Raven akhirnya terpaksa meminta bantuan kepada kru Eligius untuk membereskan masalah pipa bocor. Raven lalu datang dan mengatakan tujuannya. Hutch berpikir bahwa pekerjaan yang Raven berikan akan berbahaya, namun Raven meyakinkannya bahwa pipa yang perlu diperbaiki tidak terlalu dekat dengan reaktor nuklir jadi tidak berbahaya. Hutch lalu bersedia ikut setelah meminta Jusjo untuk imbalannya. Di lain tempat, Jordan menghampiri Griff untuk menyampaikan berita mengenai rencana pengikut Russell untuk menggagalkan eksekusi. Miller mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan rakyat Sanctum adalah dengan kematian Russell. Pendapat itu didukung oleh Jackson dan Gaia, namun Griff membenarkan pendapat Jordan agar setidaknya Russell berbicara di depan rakyatnya terlebih dahulu. Indra akhirnya mengizinkan ide Jordan asal Russell memang mengatakan hal yang harus dia katakan, karena jika tidak Indra sendiri yang akan membunuhnya. Di ruang reaktor, Raven memastikan semua tim sudah paham tugas mereka. Tim Hutch memastikan bahwa areanya sudah aman dan Raven mengiyakan. Setelah tim Hutch mulai masuk, Murphy dan Emory lalu menyusul tim Hutch masuk. Emory masuk ke ruang inti sementara Murphy di luar menghitung waktu Emory. Dengan susah payah dan 60 detik yang ia punya, Emory sekuat tenaga menyelesaikan tugasnya. Setelah selesai tepat waktu, Raven segera meminta mereka melakukan dekontaminasi. Raven menyadari bahwa suhunya masih terus menaik, membuat Emory sedikit membentak tim Hutch untuk bekerja dengan benar. Di aula, Griff dan Indra mengamankan Russell. Sebelum Russell mulai berbicara, Griff mengingatkan Russell agar tidak berbicara hal yang salah karena Indra akan langsung menembaknya. Terlihat di depan semua rakyatnya, Russell mengatakan bahwa ia harus mati demi menebus dosa-dosanya dan tidak ada dari rakyatnya yang diperkenankan balas dendam. Belum selesai berbicara, mendadak seorang pria bernama Tobin menembak Russell sambil berkata "False God", yang berarti dewa palsu. Seketika kerumunan langsung mengeroyok Tobin, sementara Griff meminta Jackson menyelamatkan Russell. Indra segera menemui Griff dan mengatakan jika tidak ada One Crew yang menghentikan kerusuhan itu, maka Sanctum akan menjadi tempat pertumpahan darah. Griff mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Russell mati. Terlihat Hutch dan tim kesusahan mengelas karena tekanan pipa pendinginnya terlalu kuat. Ia lalu meminta Raven untuk membantunya memutar rute pipa itu. Sayangnya Raven tidak bisa melakukan itu dan meminta Hutch segera menyelesaikan tugasnya, karena mereka 20 derajat menuju kematian. Emory dan Murphy telah kembali dari ruang dekontaminasi dan menanyakan progres Raven. Raven menjelaskan bahwa laju peningkatannya sudah melambat namun suhunya masih terus naik. Mendadak Emory muntah sebagai dampak dari radiasi disusul oleh Murphy. Emory lalu menanyakan hal itu kepada Raven. Karena Murphy tidak masuk ke ruang inti, jadi ia tidak seharusnya terpapar. Raven menyimpulkan bahwa kebocoran radiasi yang terjadi lebih besar dari yang ia kira. Di dalam, beberapa tim H juga mulai sakit, membuat Murphy meminta Raven mengeluarkan mereka dari sana. Raven menyanggahnya karena mereka sudah hampir selesai dengan tugasnya. Hutch lalu bertanya kepada Raven apa yang telah terjadi. Namun Raven berbohong, dia hanya mengatakan bahwa itu gas xenon yang membuat mereka pusing. Emory lalu berkata bahwa Raven tidak bisa membiarkan mereka mati di dalam sana, atau setidaknya Raven memberitahu mereka apa yang terjadi. Raven mengatakan bahwa jika ia mengeluarkan tim Hutch dari sana, maka mereka semua akan mati.
Raven meminta bantuan Murphy untuk memberikan tabung nitrogen baru dan membantu tim Hutch. Di dalam, tim Hutch mulai muntah membuat Hutch nampaknya mulai menyadari bahwa itu bukan dampak dari gas xenon. Hutch mengatakan bahwa ia dan Murphy sama-sama memiliki wanita yang mereka cintai di luar, jadi apapun resikonya mereka harus menyelesaikan tugas itu. Sambil mengelas, Hutch mengajak Murphy bercerita mengenai pengalaman hidupnya. Terlihat di ruang kendali tepat sebelum jarum menunjuk angka 1500. Raven melihat jarum itu berbalik arah perlahan menandakan bahwa mereka telah berhasil. Ia segera meminta Murphy dan tim Hutch segera keluar dari sana. Sayangnya, Hutch terekspos radiasi yang cukup parah membuatnya jatuh pingsan setelah menyelesaikan tugasnya dengan kulit yang terbakar. Mereka bertiga lalu membereskan mayat-mayat yang ada dan terlihat Raven menyadari bahwa ialah yang telah menyebabkan Hutch tewas. Tak lama pacar Hutch datang karena Hutch pergi terlalu lama. Dan dia terkejut melihat pacarnya sudah terbujur kaku. Ia langsung memukuli Raven karena Raven telah berbohong kepadanya. Untungnya dua orang penambang lain langsung menghentikan perkelahian itu. Murphy dan Emory berniat membawa Raven ke medis, namun Raven menolaknya. Di teras rumah, Griff menghampiri Gaia yang sedang duduk sendirian. Griff dengan mata berkaca-kaca mengungkapkan bahwa ia tidak bisa kehilangan siapapun lagi. Di ruang medis, Indra menemui Russell dan mengatakan bahwa jika Russell mati, maka Sanctum akan hangus rata dengan tanah. Russell mengatakan bahwa Indra tidak punya kuasa untuk menghentikan itu. Lalu Indra mempersilahkan salah satu pengikut Russell untuk masuk. Alisa masuk dan berbicara dengan Russell membawakan sebuah cookies untuk Russell. Rupanya Alisa sudah menyusun rencana bersama Russell dan Tobin. Penembakan yang terjadi di aula adalah bagian dari rencana itu. Mereka bahkan menggunakan Jordan untuk memperlancar mereka semua. Tak lama, Emory dan Murphy masuk membawa Raven yang babak belur membuat Indra dan Jackson segera membantunya. Terlihat beberapa waktu yang lalu setelah kepergian ibu dan tantenya, Hope terpaksa menjalani kehidupannya seorang diri di Skyring. Hingga suatu hari seorang pria asing tiba dari jembatan membuat Hope langsung menjaga rumahnya agar tidak diambil alih. Pria itu yang kemudian Hope sebut sebagai Dave. Dave suatu hari kembali mendatangi pondok Hope dan menukar sebuah barang dengan buah di kebun Hope. Hope melarang Dave memakan buah yang satu itu, tapi Dave tetap memakannya hingga akhirnya ia keracunan dan dirawat oleh Hope di rumahnya. Saat tengah mengobati Dave, Hope melihat waktu yang berjalan mundur di lengan Dave dan Dave menjelaskan bahwa ia akan berada di sana selama 10 tahun ke depan. Mereka lalu menjalani hidup bersama hingga Hope tumbuh dewasa. Dave bahkan mengajari Hope untuk menggunakan pisau dan mengajari Hope bertarung. Singkatnya, Hope sudah dewasa dan siap untuk ke Bardo menyelamatkan ibu dan tantenya. Jembatan telah datang dan para pengikut berjalan mengecek pondok mencari Dave. Dave lalu maju dan melancarkan serangannya. Saat ia memanggil Hope, mendadak ia tertusuk. Dave lalu menarik bom bunuh diri yang ada pada baju setelan pengikut dan langsung berlari melindungi Hope. Ia lalu berpesan sebelum tewas agar Hope menyelamatkan ibu dan tantenya di Bardo. Tantenya ini yang dimaksudnya adalah Octavia. Hope lalu mengambil setelan salah seorang pengikut dan masuk ke jembatan. Kilas balik ia berhenti seiring Hope yang menghentikan Gabriel yang sedang memukuli teman Dave. Pria asing itu lalu pergi dari pondok dan Hope meyakinkan Echo dan Gabriel bahwa pria itu adalah jalan mereka menuju Bardo. Hope yakin dengan hal itu karena ia pernah melewati masa itu sebelumnya. Di Sanctum, Griff, Miller, Nila, Jackson, dan Gaia mendapati seorang mayat pengikut dengan setelan yang masih lengkap. Mereka menemukan lubang peluru di tubuh mayat itu dan menebak asal peluru itu. Karena mereka tidak bisa membuka helmnya dan membutuhkan orang dengan kondisi utuh, mereka sepakat untuk meminta bantuan Raven membukanya. Nila menginformasikan bahwa Raven ada di ruang kendali reaktor dan masih terpukul atas kematian yang ia sebabkan. Tak lama, Jordan membawa seorang pria Sanctum yang menginformasikan bahwa ada seorang pengikut lain yang datang dan menanyakan Griff. Griff menyimpulkan bahwa mereka telah menyandra orang-orangnya. Adegan beralih ke Griff yang menemui Raven.
Griff memberitahu bahwa Echo, Bellamy, dan Octavia sedang dalam masalah. Raven yang mendadak berbalik memperlihatkan wajahnya yang babak belur sontak membuat Griff terkejut dan heran. Griff menenangkan Raven dan mengajak Raven untuk menunjukkan masalah apa yang sedang mereka hadapi. Griff dan timnya menghampiri perisai radiasi untuk menemui pengikut yang datang berkunjung. Tim Griff bersiap dengan senjata mereka dan yakin dengan kekuatan mereka hingga akhirnya beberapa pengikut lain tiba-tiba muncul di sekitar pria yang berbicara dengan Griff. Pria itu mengatakan bahwa teman-teman Griff aman dan pemimpinnya menginginkan bantuan Griff untuk memenangkan perang terakhir yang akan umat manusia lakukan. Griff bersedia ikut jika mereka mengembalikan teman-temannya. Pria itu sepakat dan meminta bertemu kembali di Camp Gabriel Santiago. Pria itu juga mengingatkan bahwa waktu bergerak lebih cepat di tempat teman-teman Griff. Jadi setiap detik yang ada di sana akan berarti. Kembali ke Raven dan Jordan yang tengah mencari cara membuka helm mayat. Jordan menemani Raven sambil mengingatkan Raven mengenai memori mereka. Setelah Raven berhasil membuka helmnya, ia melihat wajah rusak Hutch yang terpapar radiasi, membuat ia segera menjauh berniat beristirahat sejenak. Jordan lalu melihat wajah mayat itu dan melihat tato di wajah mayat itu yang ia anggap unik. Griff kemudian masuk dan mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu banyak. Jordan lalu bertanya apa yang Griff dapat setelah pertemuan itu. Griff berniat untuk pergi sekarang juga demi menyelamatkan teman-temannya. Raven akan segera menyusul Griff ke Camp Gabriel. Adegan beralih ke Echo yang menemukan berry yang sama yang Dave makan. Ho menjelaskan itu sebagai penberry yang bisa membuat Echo mual-mual jika memakannya. Echo mencium sebuah mawar yang Hope sebut sebagai mawar Hercules. Saat Echo sedang memupuk sayur-sayurannya, pria asing itu mendadak datang memberikan biji labu karena Hope menyukai labu. Echo mempersilahkan pria itu menanam bijinya sementara ia akan memanggil Hope untuknya. Saat pria itu mulai menanam bijinya, Gabriel datang membuat pria itu seketika kabur. Hope mengatakan bahwa usaha mereka selama 3 bulan gagal karena Gabriel. Gabriel mengatakan bahwa pria itu sudah masuk kail dan mereka tinggal menariknya saja. Hope lalu mengajak mereka untuk makan siang bersama di luar agar dia bisa melihat mereka. Echo mengatakan bahwa ia punya ide yang lebih baik dengan memanfaatkan Hope sebagai umpan. Pria asing itu sedang bermain catur bersama teman-temannya yang sudah menjadi mayat. Mendadak terdengar suara teriakan minta tolong. Menyadari bahwa itu adalah Hope, pria itu seketika langsung berlari untuk menyelamatkan Hope yang rupanya tenggelam. Setelah pria itu masuk ke perangkap, Echo dan Gabriel keluar menghampiri mereka. Hope menjelaskan bahwa ia berusaha mencapai jembatan untuk menyelamatkan keluarganya. Pria asing itu mengatakan bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari planet itu adalah saat hari pengampunannya, yang masih 4 tahun lagi. Singkatnya, mereka akhirnya bersatu dan makan malam bersama. Ternyata pria itu bernama Orlando. Hope lalu bercerita bahwa Dave yang mengajarinya segala hal, bahkan hampir pergi ke Bardo jika mereka tidak gagal karena ragu-ragu untuk membunuh para pengikut. Gabriel lalu meminta Orlando menceritakan mengenai Bardo karena ia merasa punya teori bagaimana orang-orangnya sampai di sana. Orlando menyela Gabriel dan mengatakan bahwa Shepherd yang membawanya ke sana. Saat Gabriel membahas lebih lanjut, Orlando seolah tidak ingin membahasnya. Orlando dikurung karena tetap bekerja pada hari istirahat. Setelah menjelaskan itu, Orlando pun pergi. Setelah kepergian Orlando, Hope menjelaskan bahwa kode level 12 yang Orlando miliki bisa membuat mereka mempunyai semua akses di Bardo. Kembali ke Sanctum di mana Raven berhasil menemukan cara kerja dari helm itu. Raven menjelaskan bahwa helm itu dikendalikan dengan pikiran mereka sendiri. Raven bahkan mendapat informasi mengenai anomali yang rupanya menjadi sarana transportasi mereka, bagaikan sebuah lubang cacing. Raven mengatakan bahwa mereka bisa berkelana kemanapun mereka ingin di alam semesta. Jordan lalu menanyakan tujuan mereka terhadap Griff dan helm itu, langsung menunjukkan identitas Griff beserta perintah untuk Griff. Raven menyadari bahwa Griff adalah target mereka dan harus segera memperingatkannya. Kembali ke Skyrim di mana Echo meminta Hope menceritakan kembali mengenai penangkap ingatan. Hope menjelaskan bahwa penangkap ingatan bukan sebuah siksaan kecuali jika mereka melawannya.
Keesokan harinya, Gabriel masuk ke pondok untuk memberikan sekeranjang sayuran kepada Orlando. Gabriel menjelaskan bahwa tubuhnya menunjukkan ketosis, jadi Gabriel menyarankan agar Orlando memakan sayuran. Saat Gabriel hendak keluar untuk kembali berlatih, Orlando mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan para pengikut. Hal itu berujung pada diskusi yang membuat Gabriel meminta Orlando untuk membantunya menyelamatkan orang-orang yang di Bardo. Singkatnya, Orlando akhirnya bersedia melatih ketiga orang itu untuk menjadi pengikut selama 4 tahun sisa waktunya. Tanpa terasa, 4 tahun itu begitu cepat membuat ketiganya akhirnya berhasil mencapai level 12. Tiba di malam sebelum pertempuran, Orlando melukis kode level 12 di wajah ketiganya. Sambil menunggu giliran, Gabriel menanyakan apa yang akan Orlando lakukan setelah mereka bertiga pergi. Echo mengatakan bahwa Orlando akan merindukan mereka dan pernyataan itu diiyakan oleh Orlando. Hope meminta Orlando ikut dengan mereka ke Sanctum, namun Orlando menolak karena mengetahui racun matahari merah di Sanctum. Waktunya telah tiba dan kelompok Gabriel melakukannya dengan sempurna. Setelah melumpuhkan semua pengikut yang datang, mereka punya waktu 5 menit sebelum jembatan menghilang. Tampaknya Hope membunuh seorang wanita Orlando sayangi membuatnya sedih. Echo berusaha meminta maaf karena Hope tidak punya opsi lain. Saat Gabriel hendak melepaskan Orlando yang diikat, Echo menahannya karena berpikir bahwa Orlando bisa saja membocorkan rahasia mereka ke para pengikut yang ada. Echo lalu membunuh semua pengikut yang ada, membuat Orlando menangis. Gabriel berusaha menghentikan Echo, namun Echo benar-benar tidak bisa dihentikan. Echo bahkan tidak mau membawa Orlando ke Bardo karena berpikir bahwa Orlando akan membahayakan mereka. Echo hanya melepaskan ikatannya dan meminta Orlando menyelamatkan dirinya sendiri. Ketiganya akhirnya pergi tanpa Orlando. Griff telah sampai di camp Gabriel dan di sana Griff tidak datang sendirian karena teman-temannya mengarahkan bidikan senapan mereka ke arah pria yang berhadapan dengan Griff. Pria itu mengatakan bahwa waktu benar-benar berputar cepat di sana dan mereka menemukan 5 pengikut lain yang tewas. Yang dimaksud di sana adalah 4 pengikut penjemput Orlando dan Orlando sendiri. Orlando ditemukan bunuh diri dengan sepucuk surat yang mengungkapkan pengkhianatan yang dilakukan teman-teman Griff. Karena mereka memiliki kelebihan untuk tidak terlihat, mereka rupanya sudah memasang 1 orang penjaga yang menodongkan pistol ke arah teman-teman Griff yang berjaga di belakangnya. Pria itu meminta mereka menembak teman-teman Griff jika Griff berani menembaknya. Pria itu lalu menawarkan antara Griff akan menjawab pertanyaannya sukarela atau Griff akan terbangun dengan mesin yang bisa mengekstrak semua isi pikiran. Tak lama Jordan datang mengangkat tangan sambil mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan Griff dan meminta Griff merundung. Raven dari belakang menembaki mereka setelah berjalan dengan invisible mode. Raven lalu mengajak mereka semua mencari lubang cacing atau jembatan yang akan membantu mereka menjemput teman-temannya. Raven rupanya sudah mengetahui bagaimana caranya untuk berteleportasi dengan lubang cacing itu. Saat peta terlihat, muncul 6 planet yang tidak bernama di mana salah satunya non-aktif dan satu lagi Raven kenali sebagai Sanctum. Griff menyarankan agar Raven segera mencoba satu persatu dari 4 planet yang ada hingga mereka menemukan teman-teman mereka. Setelah mempertimbangkan semuanya akan ikut kecuali Gaia yang akan berjaga-jaga dengan kedatangan para pengikut lain dan melindungi Medi. Setelah semuanya masuk ke anomali, Gaia hendak keluar namun mendadak diserang oleh pengikut yang tidak terlihat. Saat Gaia kembali sadar, ia melihat seorang pengikut itu sedang berusaha menonaktifkan batu anomalinya. Gaia berusaha melawan namun akhirnya ia malah dibawa masuk ke anomali itu. Tim Griff tampaknya masuk ke planet yang salah dan mereka belum bisa pindah ke planet lain karena mereka belum menemukan batu anomalinya. Dan film pun bersambung.